Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Yasmin Arsy Sunarko dari PGMI 2F dengan NIM 203141161. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan dan konseling kelompok. Pengertian bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang membantu peserta didik dalam mengembang pribadi, sosial, belajar, dan lain-lain melalui dinamika kelompok. Layanan bimbingan kelompok memiliki topik pembahasan umum dan melalui diskusi tersebut membuat siswa mampu mengembangkan diri dan membantu dalam kegiatan belajar, mengambil keputusan dalam dinamika kelompok. Pengertian dari konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan mengentaskan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Di sana terjadi hubungan konseling dalam suasana yang diusahakan, sama seperti konseling perorangan, yaitu hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. Tujuan bimbingan dan konseling kelompok. Tujuan umum. Tujuan umum kegiatan bimbingan kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Tujuan khusus. Secara khusus, bimbingan kelompok bertujuan untuk membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual atau hangat dan menjadi perhatian peserta. Manfaat bimbingan dan konseling kelompok. 1. Mendapat kesempatan untuk berkontak dengan banyak siswa. 2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa. 3. Siswa dapat menyadari tantangan yang dihadapinya. 4. Siswa dapat menerima dirinya setelah tahu bahwa teman-temannya juga menghadapi hal yang sama. 5. Lebih berani mengemukakan pandangannya sendiri bila berada dalam kelompok. 6. Diberikan kesempatan untuk mendiskusikan sesuatu secara bersama-sama. 7. Lebih bersedia menerima suatu pandangan atau pendapat bila dikemukakan oleh seorang teman. Selanjutnya, teknik bimbingan konseling kelompok. 1. Homeroom. Dilakukan di luar jam pelajaran dengan menciptakan kondisi kelas seperti di rumah sehingga tercipta kondisi yang bebas dan menyenangkan. 2. Karya wisata. Dilakukan dengan peninjauan pada objek-objek yang menarik yang berkaitan dengan pelajaran. 3. Diskusi kelompok. Merupakan salah satu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. 4. Kegiatan kelompok. Suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, kegiatan ini dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk berpartisipasi secara baik. 5. Organisasi siswa. Organisasi khususnya di lingkungan sekolah dapat menjadi salah satu teknik bimbingan konseling. 6. Sosiodrama. Pemecahan masalah melalui drama. Masalah yang didramakan adalah masalah sosial. 7. Psikodrama. Pemecahan masalah melalui drama. Masalah yang didramakan adalah masalah psikis yang dialami individu. 8. Pengajaran remedial. Suatu bentuk pengajaran yang diberikan kepada siswa untuk membantu kesulitan belajar yang dialaminya. Perbedaan bimbingan dan konseling kelompok. Aspek jumlah anggota bimbingan kelompok tidak terlalu dibatasi, bisa sampai 60-80 orang. Konseling kelompok terbatas 5-10 orang. Aspek kondisi dan karakteristik anggota bimbingan kelompok relatif homogen. Konseling kelompok hendaknya homogen, dapat pula heterogen terbatas. Aspek tujuan yang ingin dicapai bimbingan kelompok. Penguasaan informasi untuk tujuan yang lebih luas. Konseling kelompok. Pengembangan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, pemecahan masalah. Aspek pemimpin kelompok. Bimbingan kelompok. Konselor atau kelompok. Konseling kelompok. Konselor. Aspek peranan anggota. Bimbingan kelompok menerima informasi untuk tujuan tertentu. Konseling kelompok berpartisipasi dalam dinamika interaksi sosial, menyumbang pengentasan masalah,
menyerap bahan untuk pemecahan masalah. Aspek suasana interaksi, bimbingan kelompok, menolong atau dialog terbatas. Dangkal, konseling kelompok, interaksi mutiara, mendalam dengan melibatkan aspek sosial. Aspek sifat isi pembicaraan, bimbingan kelompok, tidak rahasia, konseling kelompok, rahasia. Aspek frekuensi kegiatan, bimbingan kelompok, kegiatan berakhir apabila informasi telah disampaikan. Konseling kelompok, kegiatan berkembang sesuai dengan tingkat kemajuan pemecahan masalah. Saya akan menjelaskan dari jurnal yang saya peroleh yang berjudul Konseling Kelompok dengan Teknik Self-Management untuk Menurunkan Prasangka Sosial Peserta Didik. Sekolah adalah di mana tempat kita dalam menuntut ilmu, menerima pelajaran, tempat bersosialisasi, tempat berinteraksi, dan juga sekolah adalah tempat untuk mencari teman. Dalam lingkungan sekolah, cukup banyak kita jumpai peserta didik yang berasal dari berbagai wilayah, daerah, suku, status sosial, dan agama yang berbeda-beda. Sekolah mengajarkan peserta didik untuk saling menyayangi dan menghormati terhadap guru, orang tua, dan sesama teman. Peserta didik adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Sedangkan prasangka adalah suatu sikap yang tidak toleran, tidak fair, atau tidak favorable terhadap sekelompok orang. Prasangka sosial menurut Manstead dan Henston dalam Fitria 2013 mendefinisikan sebagai suatu keadaan yang berkaitan dengan sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan, yaitu ekspresi perasaan negatif, penunjukan sikap bermusuhan atau perilaku diskriminatif terhadap anggota kelompok lain. Faktor penyebab timbulnya prasangka sosial antara lain, menurut pendapat Ahmadi, menjelaskan bahwa faktor penyebab timbulnya prasangka ada 5, di antaranya 1. Orang berprasangka dalam rangka mencari kambing hitam. 2. Orang berprasangka karena memang ia sudah dipersiapkan di dalam lingkungannya atau kelompoknya untuk berprasangka. 3. Prasangka timbul karena adanya perbedaan, di mana perbedaan ini menimbulkan perasaan superior, misalnya perbedaan fisik, agama, kekayaan, norma sosial, dan lain sebagainya. Prasangka timbul karena kesan yang menyakitkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Prasangka timbul karena adanya anggapan yang sudah menjadi pendapat umum atau kebiasaan di dalam lingkungan tertentu. Menurut pendapat Ross dalam Gerungan mengatakan bahwa dampak prasangka sosial dapat merugikan masyarakat secara umum dan organisasi khususnya. Hal ini terjadi karena prasangka sosial dapat menghambat perkembangan potensi individu secara maksimal. Sedangkan menurut pendapat Supriyatna, berpendapat bahwa konseling kelompok adalah suatu upaya bantuan kepada peserta didik dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka berkembangnya dan pertumbuhan. Penjelasan di atas dapat disimpulkan konseling kelompok merupakan suatu upaya pemberian bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila salah perkata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.